guys, welcome back to my channel. Namaku Nadia Melissa, and in today's video I just wanna chit chat and get ready, I guess. Aku belum filming lama banget. Sebenarnya tuh aku udah buat video 2024 favorites, tapi menurutku kayak videonya kurang maksimal. Terus aku juga belum ngedit videonya, jadi kayak oh well. Anyway, let's just jump into the video. Oke, aku udah pakai toner, tapi hari ini aku mau pakai moisturizer. Bentar ya guys, aku sekalian buat konten Instagram. Dan jujur aja aku terakhir-terakhir ini tuh lagi busy for aku kepengen buka my crochet store, tapi buat kayak barang-barang baby aja gitu. Soalnya jadi waktu bulan Desember akhir itu tuh aku pergi camping sama babyku. Please don't judge me. Tapi kayak aku sama suamiku nekat aja kayak ya have fun aja lah, pergi camping nggak apa-apa, ikut aja gitu. Jadi kita camping di Bandung, itu kan dingin banget. Terus aku belum punya jaket yang bener-bener anget gitu loh buat si Ian. Terus akhirnya tuh aku baru keinget, oh iya ya kan aku bisa nge-crochet. Selama ini tuh aku nge-crochet itu dulu aku belajar karena aku kepengen ngedandanin anjing aku gitu. Tapi karena ujung-ujungnya tuh tak kepake, terus aku jadinya nge-stop crocheting. Ya, semenjak ke Bandung itu aku jadi kepengen nge-crochet terus. Soalnya wow, akhirnya aku bisa punya project-project yang bisa aku pakein ke baby aku, jadi berguna gitu loh crochetnya lah. Itu aku ngebuatin dia kayak jumpsuit gitu, tapi sleeveless soalnya yarnnya kurang. Ini aku barusan pakai MAC Studio Radiance yang face and body. Aku seneng banget pakai ini, cuman ini aku warnanya agak kegelapan, but it's okay cause aku bisa ngeterangin pakai concealer. Dan aku suka dari foundationnya ini tuh dia tipis-tipis, jadi cocok banget buat everyday. Meskipun ini aku ngefilming agak sore udahan, jadi aku gak bakal kemana-mana anyway sih. But I kinda miss doing my makeup like a proper makeup look. And by the way, kalian sadar nggak aku punya brushnya Iris yang collab sama Bubah. Aku tuh udah pengen beli ini tuh dari sebelum launch yang warna merah ini, waktu mereka awal launch yang pertama banget yang brushnya tuh warna putih, itu aku udah kepengen beli. Tapi itu karena ya brushku tuh udah super banyak pol, karena dulu aku kan sempat mencoba untuk jadi makeup artist waktu aku di Australia, dan aku memang ada ngejob gitu. Jadi aku tuh punya brush yang banyak. Aku juga suka ngoleksi. Anyway, pokoknya udah banyak pol brushku tuh. Makanya aku berusaha untuk tidak beli lagi. Cuman ini aku bener-bener penasaran banget, dan mereka ngeluarin yang warna merah ini. It is really nice. Aku penasaran lagi juga tuh, soalnya semua orang, literally semua makeup artist, influencer, whoever, itu semuanya pakai brush ini. Makanya kayak I wanna know, is it that good? Aku udah punya sih brush Iris yang lainnya, tapi memang ini menurutku yang collab sama Kak Bubah ini tuh bener-bener yang paling halus deh kayaknya tuh. For concealer, I'm still using this makeover concealer lokal yang paling aku suka. Aku belum banyak nyobain yang lain sih. Aku pengen hari ini tuh nyobain makeup mata yang nggak terlalu kayak wah banget, tapi aku mau pakai yang Can Make tadi ini, warnanya pink rose. Aku mau ngeset pakai powdernya Studio Tropic ini. Emang hasilnya tuh jadi soft sih, kalian bisa ngeliat gak? Kalau pakai lighting semua kayak gini tuh warna pol, itu baru kayak bener-bener kelihatan ya. Saya selama ini aku ngelihatnya kayak ya biasa aja gitu, tapi kalau misalnya di bawah lighting kayak gini, kayak barusan ini aku kayak halus sih, but we'll see ketahanannya. Kayak aku tuh dulu seneng sama powdernya si Bare and Bliss yang compact itu menurut aku wah, habis dikasih ini tuh bener-bener makeupnya kelihatan halus. Cuman menurutku dia nggak tahan lama, kayak cuman sebentar aja tuh muka aku udah kelihatan minyakan lagi gitu. Oke, sini terus aku ada powder baru lagi dari Skintific. Jadinya aku tadi pakai yang Studio Tropic cuman di bagian middle aja. Terus aku pengen ngeliat ini kan kayak two-way cake gitu ya. Ini Skintific Ultra Cover Powder Foundation. Aku pakai shade-nya yang Ivory. Ini aku dikirimin sama si Skintific dan aku belum nyobain, jadi aku mau nyoba dulu. Ini emang aku barter sama Skintific, cuman aku
juga biasanya tuh pakai produknya dulu supaya aku tuh kayak bener-bener ngerti aku tuh seneng beneran apa enggak. Makanya aku terakhir-terakhir ini tuh karena ya sibuk juga aku ngurusin anak. Kalau misalnya ada brand yang mau barter, itu kalau misalnya aku nggak tertarik, aku nggak mau terima dulu. Soalnya daripada aku kayak ngerasa bersalah aja gitu kayak nerima tapi aku sebenarnya nggak seneng sama produknya, kayak aku ngerasanya tuh ngebohongin orang. Nah kalau Skintific ini aku beneran selama ini tuh aku cocok pakai Skintific, as you guys can see there. Aku pakai yang gede-gede, terus aku juga pakai masker mereka, buat cushion foundationnya mereka aku juga punya, dan aku lumayan seneng sih. Makanya aku penasaran diajakin mereka barter, aku pengen tahu. Dan kebanyakan memang reviewnya Skintific bagus sih, makeupnya juga. Mereka tuh kalau buat produk menurut aku memang gak abal-abal. Look at this. Ini aku pakai brush aja tadi nge-applyin si Skintificnya. Ini kelihatan oke banget sih. Dia bukan yang kayak dumpul gitu, dan gak yang super duper matte, lebih matte yang Studio Tropic kayaknya. Aku dari tadi pada udah nambah-nambahin terus loh. Oke lampu. Now bronzer. Ini aku mau pakai bronzernya BLP. Tipis-tipis aja. Aku senang sih sama blushnya ini, Basic yang Teddy Bear, warnanya mauve. Tapi ini tuh dia tipe yang kayak putty gitu, jadi harus kayak mereka tuh tipe yang harus di build up kalau kalian mau keluar warnanya di pipi. Dan yang satu lampu ngaruh banget ya. Biasanya tuh aku cuma pakai 2 lampu ini aku pakai Godox yang gede, terus itu Yongnuo LED light yang kecil. Terus tadi yang di atas tuh Godox mini yang 120p itu loh. Okay, here's the blush. Can you guys see? I feel like this is a bit too light. Tapi karena aku mau pakai makeup matanya warna-warna yang sama, aku takutnya kayak overpowering blushnya, jadi aku tipis-tipis aja pakainya. Aku mau pakai eyeshadownya Roman juga, yang Rose Garden, is it? Oh, Rosebud Garden. Ini aku mau ngambil shade-nya yang ini dulu buat base aja. Soalnya yang Can Make tadi itu warnanya semuanya tuh shimmer and glitter. Aku mau ngambil yang shade ini. Ini aku bakal kayak naruhnya tuh all over aja. Jadi nggak banyak teknik-teknik, yang penting ngeblend. Kalau misalnya kayak aku naruh warnanya tuh di seluruh mata gitu, aku lebih seneng kalau nge-layer. Jadi tuh aku kasih warna yang terang, makin gelap gitu. Jadi masih kayak kelihatan berdimensi gitu. Terus aku memakai brush yang lebih kecil lagi, aku ngambil warnanya yang gelap. Itu aku taruhnya lebih ke bawah. Yang aku ambil yang warna gelap dulu, aku letakin di pinggir-pinggir aja. Pakai brush baru yang lebih kecil, aku ngambil warna yang terang, aku blendin. Gila, ini bener-bener pigmented banget sih si Can Make ini. Tapi menurutku kalau misalnya pakai makeup mata kayak gini, tuh kita harus banget pakai false lashes. Soalnya kalau nggak kelihatan aneh, nggak sih? Mungkin kalau yang bulu matanya tebel gitu masih bisa ya. Tapi kalau bulu mata aku kan tipis AF. Jadi aku harus pakai bulu mata palsu, kalau nggak kelihatan aneh. Ini aku ngebersihin pinggir-pinggirnya tuh pakai face powder aku. Jadi bersihin aja di pinggir-pinggirnya supaya kelihatan soft, dan juga ngebersihin gitu. Ini brown eyelinerku punya yang Guel, tapi ini udah lama banget. Kayaknya mereka udah ngeluarin versi barunya. Ini aku ngasih mini wing supaya mataku kelihatan lebih lebar gitu. You see? Ini aku bulu matanya dari Idep Mata. Aku tuh cipek guys, jadi kalau misalnya pakai bulu mata kayak gini aku pesennya tuh yang nggak terlalu mahal. Ini tuh dia jualnya tuh lusinan, jadi paling satu lusin tuh harganya 50.000 gitu. Kamu dapat 12 kan, kayak lumayan banget kan. Kalau yang dulu buat make upin klien tuh aku masih ada sisa-sisa, nah itu aku beli yang agak lebih mahal. Buat layeran gitu bagus. Tapi ini kalau buat aku pribadi jujur aja aku selalu cuman pakai satu bulu mata. By the way, kalian di sini ada yang pakai itu nggak alatnya si Medicube? Aku tuh dari dulu kepengen, cuman ya itu mahal banget ya, jadi aku nggak beli-beli. Dan I don't think I will buy it soon. Tapi terakhir-terakhir tuh aku ngeliat ada orang yang katanya tuh dia habis pakai alat itu baru 2 hari kayak dia jadi ada balls
palsy atau apa gitu. Jadi mukanya tuh agak kayak miring atau kayak gimana gitu. Dia sih ngomongnya tuh dia nggak ngomong kalau gara-gara alatnya itu, tapi dia ngomong tapi masalahnya baru pakai alat itu kayak 2 hari terus kenapa kok muncul kayak gini. Cuman dokter-dokter pada bilang tapi kalau penyakit itu tuh harusnya karena virus dan memang kadang bisa sih terpicu karena alat, cuman ya nggak ngerti juga sih, jadi ngeri pisan. Menurutku alat itu tuh agak mixed reviews ya, dan dia juga nggak endorse banyak orang gitu loh, jadi nggak tahu yang benar tuh kayak gimana. Ada yang bilang biasa aja, nggak gitu ngaruh, ada yang bilang kayak ngaruh banget. Makanya I wanna know if you guys use it. Pakai highlighter nggak ya? Pakai deh. Aku mau pakainya Dior, udah lama pola aku punya tapi jarang tak pakai. Iya masih bagus sih. Okay, for lips, try this one dari Wardah yang Lasting Liquid Lip. Aku terakhir juga jarang ya, trennya terakhir kan kayak lipsticknya itu yang tipis-tipis kan, dan karena itu tuh aku kayak sekarang kalau pakai lipstick full gitu jadi ngerasa aneh gitu, kayak nggak terbiasa. Kok kegelapan ya, I don't like it. Nah, oh wait, kayaknya oke. Kalau tadi ketebelan, kegelapan. Setelah ditap-tap kayak lebih mending, tapi masih agak kegelapan, jadi I'll mix it. Dari Prayer and Bliss, shade-nya apa nih, peachy something, nggak tahu cocok nggak. Dulu tuh aku setiap kali makeup selalu kayak gini loh, tapi kayak karena COVID and everything kayak jadi jarang makeup tebel, apalagi kecuali ke pesta ya. Kayak aku sekarang jadi ngerasa aneh. That is it for now guys. Thank you so much for watching. Aku nggak nge-video kayak 2 bulanan ini kayaknya. Soalnya tuh waktu bulan Januari aku di Surabaya kayak 3 minggu, terus aku baru balik sehari sebelum Xinjia, jadi tanggal 28 Januari. Soalnya tuh kalau misalnya di Surabaya nggak punya PC, nggak punya laptop. PC ku tuh di Pekalongan, jadi kalau misalnya aku ke Surabaya ya nggak bisa ngedit deh. Oh, and I'm planning to make a vlogging type of video. Aku nggak gitu bisa ngevlog sih, soalnya aku ngerasanya tuh kayak awkward banget. But I guess it takes time to like get used to it. Like every time I watch a vlogging tips video, selalu semuanya ngomongnya kayak pelan-pelan gitu, harus belajar pede aja gitu di depan kamera. Yeah, I don't know, we'll see. So yeah, I'll see you guys next time. Bye.